Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ayu di mata pelajaran Matematika Peminatan. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai persamaan trigonometri. Nah, untuk mempelajari materi ini, ada materi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu, yaitu mengenai perbandingan trigonometri. Materi perbandingan trigonometri ini sebenarnya telah kalian pelajari di kelas 10, yaitu di pelajaran matematika umum. Nah, untuk pertemuan ini, mari kita ulas kembali materi mengenai perbandingan trigonometri. Di kelas 10, kalian sudah mempelajari mengenai perbandingan trigonometri. Nah, apa itu trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigonon yang artinya segitiga dan metron yang artinya pengukuran. Sehingga trigonometri adalah pengukuran segitiga. Di dalam matematika, trigonometri adalah ilmu yang membahas mengenai hubungan antara panjang sisi dan sudut yang ada pada segitiga. Berbicara mengenai sudut, ukuran sudut itu ada dua, yaitu derajat dan radian. Dalam satu putaran penuh lingkaran sama dengan 360 derajat dan 2 pi radian. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Sehingga diperoleh 1 derajat itu sama dengan pi radian per 180 derajat. Dan 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian atau sebaliknya? Tadi kita sudah peroleh persamaan ini. Maka, jika kita mau mengubah misalkan 45 derajat menjadi radian, maka kita tinggal mengalinya dengan pi per 180 derajat. Sehingga 40 derajat itu sama dengan pi per 4. Kemudian contoh lain, 110 derajat. Jika kita ubah maka hasilnya akan menjadi 11 per 18 pi radian. Begitupun jika kita ingin mengubah radian ke derajat. Misalkan 2 per 3 pi radian. Maka kita tinggal mengalinya dengan 180 derajat per pi. Sehingga kita peroleh 120 derajat. Contoh lainnya misalkan 4 pi per 9 jika diubah ke derajat sama dengan 80 derajat. Kemudian kalian juga telah mempelajari mengenai nilai perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen dari sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat seperti yang ada pada tabel berikut. Pada koordinat kartesius, sudut dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. 0 derajat searah dengan sumbu X positif. Jika sudut berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai sudutnya positif. Sedangkan jika searah dengan jarum jam, maka sudutnya bernilai negatif. Di kuadran 1, nilai sinus, kosinus, dan tangen semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2, hanya sinus yang bernilai positif. Di kuadran 3, hanya tangen yang bernilai positif. Dan di kuadran 4, hanya kosinus yang bernilai positif. Nah, grafik kuadran ini dapat kita gunakan untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut yang lebih dari 90 derajat. Jika kita lihat, pada kuadran ini terdapat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang batasnya 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Juga sumbu Y yang batasnya 90 derajat dan 270 derajat. Batas-batas ini bisa kita gunakan seperti pada tabel berikut. Jika kita menggunakan batas pada sumbu Y, maka sinus harus berubah menjadi kosinus, kosinus harus berubah menjadi sinus, dan tangen berubah menjadi kotangen. Sedangkan jika kita menggunakan sumbu X, maka perbandingannya tetap. Sinus tetap menjadi sinus, kosinus tetap menjadi kosinus, dan tangen tetap menjadi tangen. Sedangkan untuk
tandanya sesuai dengan grafik tadi, yaitu kuadran 1 nilainya semua positif, kuadran 2 hanya sinus, kuadran 3 hanya tangen, dan kuadran 4 hanya kosinus yang bernilai positif. Sekarang bagaimana penghitungannya? Misalkan kita akan mencari berapa nilai dari sinus 135 derajat. Pertama, kita harus tahu dulu 135 derajat berada di kuadran berapa. Karena 135 derajat berada di kuadran 2, maka sinusnya bernilai positif. Misalkan kita menggunakan sumbu X, maka 135 derajat bisa kita nyatakan sebagai 180 derajat dikurangi 45 derajat. Karena kita menggunakan sumbu X, maka perbandingannya tetap sinus, sehingga sinus 135 derajat sama dengan sinus 45 derajat, yaitu 1/2 akar 2. Contoh yang kedua yaitu tangen 5/3 pi. Karena 5/3 pi itu sama dengan 300 derajat, maka 5/3 pi itu berada di kuadran 4, sehingga tangannya bernilai negatif. Kemudian kita gunakan batas di sumbu X lagi, maka 5/3 pi dapat kita nyatakan sebagai 2pi dikurangi pi per 3. Karena tadi tangannya bernilai negatif, maka tangan 5/3 pi sama dengan negatif tangan pi per 3, sama dengan negatif akar 3. Contoh terakhir, misalkan kosinus 7pi per 6. Karena 7pi per 6 itu sama dengan 210 derajat, maka 7pi per 6 berada di kuadran 3, sehingga kosinusnya bernilai negatif. Coba gunakan batas di sumbu Y, sehingga 7pi per 6 bisa dinyatakan sebagai 3pi per 2 dikurangi pi per 3. Jangan lupa, karena kita menggunakan sumbu Y, maka kosinusnya harus diubah menjadi sinus, sehingga kosinus 7pi per 6 itu sama dengan negatif 1/2 akar 3. Itulah materi untuk hari ini. Jika ada materi yang belum kalian pahami atau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan berikan komentar di Google Classroom. Sekian dari Ibu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.